pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiono, MSI. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Ibu Dr. Idahayu Dwimawanti, MM. Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Ibu Dr. Vita Paramita, STMM, MM. Yang terhormat, Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-7 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Edi Harja, SE, MSI. Yang terhormat, Guru Besar Antropologi Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Mujahirin Bakir, MA selaku narasumber. Yang terhormat, Ketua Pokdarwis Rukun Sentosa Desa Lereng, Bapak Bayu Anggara Eskom selaku narasumber. Serta seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmatnya, kita masih bersama berkumpul pada Disnatalis ke-7 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, seminar nasional yang mengusung tema Peran Sekolah Vokasi dalam Pengembangan Desa Vokasi Budaya dan Ekonomi Kreatif. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fernando Agores Bolon dan partner saya, Anabella Kusuma Wardani, yang akan membantu keberjalanan acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan doa. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pemutaran Company Profile Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dilanjutkan dengan persembahan tari Kantang Semarang. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Disnatalis. Dilanjutkan dengan awarding juara lomba program studi. Dan dilanjutkan dengan sambutan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan perusahaan industri. Dilanjutkan persembahan video special greetings oleh Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber pertama, yaitu Profesor Mujahir Thohir MA, selaku Guru Besar Antropologi Universitas Diponegoro. Dilanjutkan dengan paparan narasumber perspektif praktisi oleh Bayu Anggara, Eskom, selaku Ketua Pokdarwis Desa Wisata Lereng, Semarang. Kemudian dilanjutkan dengan awarding juara lomba grup, baik itu individu. Dan diakhiri dengan penutup. Baik, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiswoyo. Kepada Bapak Kiswoyo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan seminar nasional dalam rangkaian Dies Natalis Sekolah Vokasi ke-7 yang kami cintai. Dengan anugerah dan rahmat-Mu
Mudahkanlah acara ini, berilah kelancaran dari awal sampai akhir dengan hikmat dan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Alim, jadikanlah kampus kami yang membanggakan ini sebagai institusi yang tak henti-hentinya mengalirkan air pengetahuan dan ilmu yang memberikan berkah untuk masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah ciptakan kami dari bersuku-suku, bergolong-golongan, dengan berbagai bahasa dan budaya. Untuk itu, berikanlah kami rasa sayang, menyayangi, dan mengasihi untuk mewujudkan dunia yang berkah dan penuh kemanfaatan. Ya Allah, yang Maha Kaya dan Maha Alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki hanyalah setetes air di lautan. Akhlak kami pun boleh jadi belum sepenuhnya Engkau ridhoi. Dengan kuasa dan kasih sayang-Mu ya Allah, karuniakanlah kepada kami pengetahuan dan keilmuan sebagai bekal pengabdian kami. Jadikanlah ia sebagai sarana yang akan membawa kami menjadi hamba yang tawadhu, sehingga kami terus dapat menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, kami tahu bahwa pada hari ini bangsa kami sedang Kau uji. Berbagai keterbatasan dan kesulitan sedang kami hadapi. Ampuni kami atas segala kebodohan kami. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa kami. Tuntunlah kami untuk bangkit dari ujian-Mu ini. Luluskanlah kami dari ujian-Mu ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai bangsa yang lebih baik. Anugerahkanlah negeri kami ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa pemimpin kami. Anugerahkan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami, serta orang-orang yang hadir di majelis ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku berdiri.
Gunung Kembang. Acara yang keempat, sambutan Ketua Panitia Disnatalis ke-7 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepada Bapak Dr. Edi Raharja, SC MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Semoga keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpah pada diri kita bersama. Yang kami hormati Bapak Dekan Sekolah Vokasi Prof. Piono, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Ida, Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Gita, dan juga para mitra industri yang hari ini hadir pada Seminar Nasional Pengembangan Desa Vokasi Budaya dan Ekonomi Kreatif. Secara khusus kami aturkan kepada narasumber kita, guru saya Prof. Mujahidin Thohir Sugeng Rawo, mudah-mudahan bisa berkenan memberikan ilmunya kepada kita bersama, dan juga pada sahabat saya Mas Bayu Anggara yang sudah berkenan hadir juga untuk memberikan pengalaman di dalam mengelola desa wisata Desa Ngerep, Kabupaten Semarang. Bapak Ibu Kadep dan Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya doakan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim, berkumpul untuk bersama-sama dengan niat yang baik. Pertama, kita membangun kolaborasi sebagaimana tema di dalam Disnatalis yang ke-7 ini, membangun kolaborasi merajut prestasi yang nantinya akan kita wujudkan dalam bentuk penandatanganan kerjasama antara sekolah vokasi dengan mitra industri kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kerawan Bapak Ibu semuanya, dan juga teman-teman mahasiswa yang berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentu ucapan yang sangat membahagiakan, karena pada pagi hari ini merupakan puncak Disnatalis yang ke-7 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang nantinya akan ditutup dengan malam puncak, yaitu pagelaran wayang kulit kontemporer Gagrak, mohon maaf, Gagrak Klaten, dengan kolaborasi antara wayang kulit klasik, sinematografi, dan teater, terutama teater Jawa. Pada kesempatan ini tentunya kita berbahagia karena pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil topik Seminar Nasional Pengembangan Desa Vokasi Budaya dan Ekonomi Kreatif, yang tentu mudah-mudahan ini menjadi sebuah wujud nyata langkah-langkah yang pasti sekolah vokasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat desa seluruh Indonesia secara nasional, yang pada kesempatan ini kita awali dengan desa-desa yang ada di dekat sekolah vokasi Undip, yaitu di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, kemudian Desa Banyuanyar, Kabupaten Boyolali, kemudian juga ada di Ngerep, Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan dengan langkah awal ini nanti akan terwujud. Salah satunya adalah Desa Vokasi Budaya yang ilmunya atau pengalamannya akan kita terima pada kesempatan Seminar Nasional pada pagi hari ini. Tentu terima kasih kepada Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno, yang berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada sekolah vokasi yang menyelenggarakan Disnatalis yang ke-7 ini, sekaligus memberikan satu motivasi, harapan baru. Sekolah vokasi Undip ke depan meskipun baru berusia 7 tahun akan betul-betul berupaya menjadi sekolah vokasi yang tidak hanya bertaraf lokal dan nasional, tetapi akan bertaraf internasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat hidayah kepada kita bersama. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu
industri mitra yang berkenan untuk mensupport kegiatan Disnatalis yang rangkaian acaranya memang sangat banyak, diawali dari berbagai lomba tumpeng, lomba keolahragawan atau happy aja gitu ya. Kemudian ada lomba dosen berprestasi, teknik berprestasi dan kinerja prodi. Kemudian juga ada lomba vokasi idol yang nanti malam akan ditampilkan dalam pagelaran wayang kulit untuk tampil sebagai juara vokasi idol pada tahun ini. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, panitia mengucapkan dan juga matur mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kekurangan di dalam menyelenggarakan Disnatalis pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada Disnatalis tahun depan, tahun 2024. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semuanya. Perjalanan waktu kita, perjalanan di dalam peringatan Disnatalis ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir kita menyelenggarakan peringatan Disnatalis Sekolah Vokasi Undip. Matur nuwun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Wadek 1, Bu Wadek 2, terima kasih selalu mensupport teman-teman. Kemudian ini narasumber senior kami, senior kita bersama, Prof. Zairin Thohir. Ini beliau sangat senior, beliau sudah jadi profesor, saya masih anak-anak. Kemudian Mas Bayu Anggoro, terima kasih Mas Bayu telah bersama kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah kita juga dari industri mitra kerjasama. Terima kasih pada Bu Devi Sinarti SPD dari Direktur SDM ya. Dan kemudian Mas Antoseno Khazanah Teknik, itu dari PT KAI Ocean Indonesia. Kemudian Bapak Pancahari Subagia, Motornuwun SSI MSI dari Wakil Ketua DPP Inkindo Jateng. Kemudian terima kasih segenap tamu mitra. Ini ada dari Kepala BTN Jateng Undip ya, Bu Pinasli Aninditya, ini masih baru, belum familiar dengan kita ya, kita belum pernah ketemu ngopi kelihatannya ya. Biasanya kalau sekolah vokasi kan kalau datang nanti kita ngopi bersama. Kemudian dari PNI Pak Sugeng Waluyo, Matur nuwun kawulipun. Kemudian dari BRI Ibu Novi dan Ibu Vina, terima kasih. Kemudian segenap Bapak Ibu tamu undangan yang lain. Kemudian juga terima kasih kepada media massa TVRI Jawa Tengah, iNews TV, MNC Portal, Undip TV, dan juga media yang lain. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang luar biasa, Pak Edi dan kawan-kawan. Saya tahu betul luar biasa berat menjadi panitia pada periode kali ini, tapi alhamdulillah nampaknya semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu Kader, Kaprodi, kemudian Bapak Ibu dosen, manajer, supervisor, kemudian juga yang saya banggakan adik-adik mahasiswa. Mana tepuk tangan untuk mahasiswa sekolah vokasi. Semuanya luar biasa. Bapak Ibu, saya bangga betul dengan segenap sivitas akademika sekolah vokasi.
sangat bangga tidak bisa saya lukiskan. Terus bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi, Pak Ketua Panitia, ini Dies Natalis Sekolah Vokasi yang ke-7. Dies Natalis Sekolah Vokasi yang ke-7, kita baru berusia 7 tahun, sudah menyelenggarakan seminar seperti ini, dan nanti malam kita akan menyelenggarakan launching Desa Vokasi Budaya dengan menampilkan wayang dengan 7 dalang dan 7 sinden. Ini hanya ada di sekolah vokasi. Ya walaupun kemarin ada sempat kritik juga, kok 7 sinden, kok tidak 7 ustazah gitu ya. Jadi insya Allah niat kita berbuat baik bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Ya. Bapak Ibu termasuk juga tadi terima kasih ada tim Rebana. Itu juga luar biasa, terima kasih itu teman-teman semangatnya untuk mengembangkan sekolah vokasi. Bapak Ibu sekalian, kembali kami sampaikan, jati diri sekolah vokasi, kita mengambil semangat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kampus yang baik adalah kampus yang bermanfaat bagi masyarakat. Fakultas yang baik, fakultas yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Itu insya Allah jati diri vokasi. Vokasi itu adalah ilmu terapan, ilmu kasunyatan. Kalau istilahnya Purwodadi kutone, sing penting nyatane itu hanya ada di sekolah vokasi. Jadi sebaik-baik fakultas adalah fakultas yang di dalamnya ilmunya diterapkan dengan baik. Itu istilahnya Pak Ustadz itu au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Itu insya Allah dengan baik dilaksanakan di sekolah vokasi. Bapak Ibu, mumpung ini ketemu, kami mengajak kembali, ingatkan kembali, kalau kita saat ini di pendidikan tinggi, maka makom paling tinggi bagi sebuah pendidikan adalah menjadi agen pengembangan ekonomi masyarakat. Bukan publikasi, bukan penelitian, bukan pengembangan, bukan pengabdian. Lebih tinggi lagi, level paling tinggi adalah menjadi agen pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semangat bersama bagaimana supaya masyarakat di sekitar kita, di sekitar sekolah vokasi Undip, di Jawa Tengah, di Indonesia bisa mendapat manfaat secara langsung dari sekolah vokasi. Di dalamnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat. Untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan basis ilmu vokasi yang produk nyata, ilmu nyata, ilmu kasunyatan, semua ada bukti nyatanya, maka dengan ilmu-ilmu ini semua, pelatihan, kursus dan sebagainya, maka pada periode kali ini, Sekolah Vokasi Undip melaunching Desa Vokasi Budaya. Apa itu? Desa Vokasi itu adalah sebuah kawasan pedesaan yang di sana menjadi sentra, menjadi pusat penyelenggaraan kursus dan pelatihan bidang kecakapan vokasional tertentu, dan di dalamnya ada pengembangan unit usaha, kemudian berbasis kepada keunggulan lokal. Bapak Ibu, maka kali ini kita mengangkat berbasis keunggulan lokal, yaitu budaya yang ada di beberapa tempat di Jawa Tengah, termasuk saat ini ada di Klaten. Insya Allah dengan Desa Vokasi Budaya kita akan menjadikan desa tersebut bersama-sama supaya ilmu kita bermanfaat, bisa kita terapkan bersama, yaitu menjadi pusat-pusat pelatihan, pusat-pusat kursus, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat produksi, pusat unit usaha, baik itu produk maupun jasa, yang kemudian diharapkan akan ada pengembangan ekonomi dengan cepat di desa tersebut. Demikian Bapak Ibu, semangat kita pada pagi siang hari ini, kita
menyelenggarakan seminar peran sekolah vokasi di dalam pengembangan desa vokasi budaya dan ekonomi kreatif. Insya Allah ini semua bagian dari amal ibadah kita bersama. Kita ulang tahun yang ke-7, masih sangat muda, tetapi hidup itu pilihan, bahwa tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Insya Allah sekolah vokasi dengan usia yang ke-7 sudah cukup mantap, matang, dewasa, bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Insya Allah itu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada narasumber Prof. Mujahidin, kemudian juga Mas Bayu, kemudian juga pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu, nanti malam kita nikmati bersama sajian wayang kulit yang sangat hebat dan luar biasa, dan belum ada, pertama kali yang ada di Indonesia baru nanti malam. Bapak Ibu bisa bayangkan pagelaran wayang kulit dengan 7 dalang, 7 sinden, bagaimana prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu insya Allah sangat menarik untuk kita bersama. Insya Allah dengan kita mengembangkan budaya, kita akan semakin indah hidup kita. Insya Allah dengan agama kita, hidup kita menjadi terarah. Dengan teknologi yang kita kembangkan, hidup kita menjadi lebih mudah. Dengan seni dan budaya yang kita hidupkan bersama-sama, insya Allah hidup kita menjadi lebih indah, bahagia, mencapai dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu mari nanti kita kunjungi produk-produk nyata adik-adik kita mahasiswa. Itu contoh-contoh produk sederhana yang langsung bermanfaat. Ada air minum, ada listrik, ada kopi dan sebagainya. Itu contoh produk sederhana yang nanti semuanya akan mendukung tegaknya, berdirinya, suksesnya desa vokasi budaya yang kita canangkan. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian kerjasama antara Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan pihak industri. Dalam hal ini, PT Kai Ocean Indonesia dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Special Greetings oleh Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita saksikan video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Pendidikan vokasi memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selain itu kami juga mendorong lulusan pendidikan vokasi untuk menjadi wirausaha. Saat ini selain ijazah, sertifikasi kompetensi, dan profesi, tidak kalah pentingnya sebagai bukti kelulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan level kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan seminar nasional dengan tema Peran Sekolah Vokasi dalam Pengembangan Desa Vokasi Budaya dan Ekonomi Kreatif pada rangkaian Dies Natalis Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Semoga Sekolah Vokasi Undip menjadi salah satu yang berperan dalam menghasilkan lulusan-lulusan unggul dengan sumbangsihnya di dunia industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi. Kita nantikan, yaitu Seminar Nasional Peran Sekolah Vokasi dalam Pengembangan Desa Vokasi Budaya dan Ekonomi Kreatif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada acara seminar nasional hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Dr. Anda Lulul Fauzia MSI selaku dosen dari Departemen Bisnis dan Keuangan, sekaligus beliau merupakan salah satu moderator handal Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepada moderator kita, Ibu Dr. Anda Lulul Fauzia MSI, kami serahkan untuk memandu keberjalanan acara sampai pemaparan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, yang terhormat Ibu Dr. Ida Hayu Dwimawati MM. Selanjutnya yang saya hormati Wadah 2, Ibu Dr. Engvita Paramita SDMNME. Dan tak kalah pentingnya juga yang saya hormati selaku Ketua Panitia Dies Natalis Vokasi yang ke-7, Bapak Dr. Insinyur Edi Raharja SEMM, beserta Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang saya banggakan, saudara-saudari mahasiswa di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Universitas Diponegoro Semarang. Pada hari ini akan dilaksanakan seminar nasional peran sekolah vokasi dalam pengembangan desa vokasi, budaya, dan ekonomi kreatif. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah di dekat saya, sudah bersanding, sudah sehat-sehat semuanya, Prof. Pak Bayu. Monggo yang pertama kami persilahkan kepada Prof. Muja untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan. Monggo, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk menghormati Bapak dan Ibu sekalian termasuk adik-adik kita, izinkan saya berdiri di sini agar pandangannya bisa sampai ke belakang. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan beberapa gagasan tentang desa wisata. Jadi saya akan mulai aja bahwa kalau bicara tentang desa wisata, maka kita membayangkan yang pertama bahwa di daerah itu akan dikunjungi secara sengaja
oleh orang-orang dari luar. Dan itu tidak sekali tapi bergelombang dan berulang-ulang. Tapi kenapa mereka mau mendatangi? Karena desa yang tersebut itu punya sesuatu yang penting, punya kelebihan. Tidak mungkin orang datang ke suatu tempat di mana di tempat itu tidak ada keistimewaan. Artinya apa? Artinya masyarakat luar mungkin jadi akan bisa mendatangi desa-desa yang ada ketika desa itu ada kekhasan menyediakan bahan-bahan untuk yang disebut dengan pakaian. Ya. Misalnya batik atau trosos sebagaimana di Jepara, batik di Pekalongan dan macam-macam. Orang bisa datang dari jauh-jauh untuk melihat kekhasan dari sandang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah papan, sandang, pangan, sandang, dan papan. Ini juga gambaran mengenai bagaimana ritual-ritual yang terkait dengan yang disebut dengan rumah-rumah tradisional itu juga menjadi hal yang khas bagi masyarakat tertentu dan itu menjadi hal yang diminati oleh banyak luar. Konsep misalnya mengapa orang Jawa hanya ingin mendirikan membangun rumah pada bulan di luar bulan Suro misalnya. Ritual apa yang dilaksanakan di dalam proses membangun rumah itu bagi orang-orang luar ada sesuatu yang eksotik yang menarik. Nah, bagaimana para mahasiswa terutama bisa mendesain kreasi-kreasi terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian lalu, desa wisata bukanlah desa yang datang dari langit. Ia bisa dikategorikan sebagai desa destinasi wisata kalau kita konstruksi, kita ciptakan. Yang kedua, kebutuhan sosial. Di dalam kebutuhan sosial, orang berinteraksi, melakukan kerjasama. Nah, desa-desa itu juga bisa menyediakan konsep tentang tata cara gotong royong dalam kaitannya dengan proses perkawinan, dengan segala macamnya itu juga menjadi ritual-ritual yang penting, yang sangat kuat, yang sangat ingin diketahui oleh masyarakat luar. Itu contoh-contoh kecilnya. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang terkait dengan integratif. Di antara kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk rekreasi, hiburan, seni, dan seterusnya. Dengan demikian, mungkin desa-desa itu akan menjadi destinasi wisata kalau di dalam warga masyarakat itu ada sumber-sumber mengenai kegiatan perkesenian, hiburan, rekreasi, dan seterusnya. Nah, desa seperti itu hanya mungkin kalau kemudian ada kerjasama antar warga desa. Lalu bagaimana kita melihat acuan? Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasariah tadi, masyarakat manusia butuh yang namanya acuan yang dianggap benar lawan yang salah, yang dianggap baik lawan yang buruk. Nah, masyarakat memiliki pilihan-pilihan tadi ini, ya mungkin tulisannya tidak kelihatan, tetapi bahwa ada 4 kategori sumber kebenaran. 1, dianggap benar kalau diyakini. Apa yang diyakini itu dianggap sebagai hal yang benar, itu juga bisa berada di dalam dongeng. Dongeng Maring Kundang misalnya. Dia hadir sebagai dongeng, tetapi dia dianggap sebagai membawa kebenaran karena pesan moral yang mau disampaikannya. Insya Allah lembaga sekolah vokasi mengajak masyarakat
akan bisa seia sekata, bukan mengiyakan ketika ada orang-orang penting dari lembaga vokasi datang ke desa, setelah pulang sorry, goodbye. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana warga masyarakat yang sudah berkesepakatan untuk mewujudkan desa wisata itu mereka punya semacam kebutuhan sendiri untuk mengembangkannya berdasarkan pada dalil 3D, 10 3D. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Prof. Mujab. Matur nuwun Prof. Monggo. Di potensi alam, potensi budaya, dan juga potensi pariwisata buatan atau ekonomi kreatif yang tentunya didukung oleh atraksi, amenitas, dan juga akomodasi, di mana desa sekarang dituntut untuk melengkapi hal-hal tersebut supaya pariwisata semakin maju, supaya tamu yang datang semakin nyaman. Kita tahu bahwa perspektif desa wisata adalah pariwisata yang ada di desa, yang mana yang ditunggu-tunggu adalah keasliannya, keramah tamahannya, terlebih tadi garis bawahi adalah budayanya, budaya guyup rukunnya, bagaimana saling bahu membahu, kerja baktinya, dan lain sebagainya. Di Perda Jatah nomor 2 tahun 2019 mengatakan bahwa hanya ada satu pengelola. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah pengabdian ke desa kadang-kadang bingung, kok ada Pok Darwis, kok ada Bumdes, kok ada pengelola desa wisata. Pada dasarnya sebenarnya hanya satu saja yang dipilih, apakah itu Pok Darwisnya, apakah itu mungkin ada koperasinya seperti yang ada di desa wisata Candi Rejo itu dikelola oleh koperasi, atau di tempat kami ada Bumdes yang mengelolanya. Kemudian Pok Darwis adalah sebagai mitra karena organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Desa wisata ini akhirnya terbagi menjadi 4 kategori yang diatur oleh Kemenparekraf Republik Indonesia. Yang pertama rintisan, kemudian berkembang, kemudian maju, dan terakhir adalah mandiri. Ini silahkan diidentifikasi bila nanti melakukan pengabdian agar treatmentnya tepat. Jangan sampai nanti desa wisata yang baru rintisan kita treatment langsung kepada mandiri. Tetapi hal ini bisa dikatakan sequence atau secara berurutan. Kami pun sebelum menjadi desa mandiri, kami juga mengalami desa rintisan. Di mana yang pertama satu halnya adalah dari segi SDM pariwisatanya. Di mana yang rintisan biasanya hanya warga biasa yang mengarah-arahkan. Kemudian ketika berkembang kami sudah ada pemandu yang terkhusus. Kemudian kalau menuju ke maju sudah ada sertifikasinya. Dan kemudian yang mandiri itu yang teman-teman pelaku ini sudah bisa menyusun program dengan baik. Kemudian tata cara atau dokumentasinya sudah mulai rapi. Itu yang dilakukan, dan saat ini di Jawa Tengah sudah banyak desa yang maju dan juga mandiri. Kemudian dari elemen kategori produk wisatanya, di rintisan biasanya apa adanya yang ada di desa, belum ada konsep yang menyeluruh, potensi yang ada kemudian ditawarkan. Mungkin entah panorama alamnya, budaya yang sudah ada, dan kemudian yang berkembang ini sudah mulai dikonsep. Mungkin kegiatan budayanya atau adatnya sudah dibuatkan acara sedemikian rupa dan kemudian dijual. Kemudian yang maju ini biasanya konsepnya sudah beragam dan juga memiliki tema. Contoh tema adalah potong rambut gimbal yang ada di Dieng. Kemudian kalau di tempat kami ada namanya pulang ke rumah nenek, seperti itu. Jadi kegiatannya ada kegiatan turunan yang mendukung. Kemudian yang mandiri ini bahkan sudah membidik segmen pasarnya. Contohnya kami sudah menentukan bahwa segmen pasar yang paling tinggi di desa wisata Lor, karena ini adalah edukasi wisata. Jadi anak PAUD sampai SMP yang paling tinggi kunjungannya, kemudian selebihnya itu menjadi kunjungan-kunjungan tambahan atau pelengkap. Angka kunjungan saat ini boleh kami ceritakan bahwa kebanyakan didominasi edukasi pariwisata, yang mana anak-anak sekolah atau instansi pendidikan. Bahkan mahasiswa pun banyak mengadakan penelitian, makrab, pelatihan dan lain sebagainya yang ada di desa wisata. Bermulanya kami tidak banyak modal uang, jadi semuanya serba existing.
seperti homestay karena kita menggunakan rumah warga, maka seadanya dari rumah warga yang dibersihkan. Makanan juga kami tidak perlu pesan catering, cukup pesan di rumah tetangga. Sehingga ketika tamu pertama kami datang, DP-nya itu untuk membayar konsumsi, seperti itu. Sehingga selama 3 tahun itu keuntungannya kami belikan barang-barang pendukung seperti tikar, lampu, caping dan lain sebagainya. Dan akhirnya betul ternyata dari situ dampaknya adalah kekompakan yang lebih serius lagi, sehingga di tahun keempat sampai hari ini akhirnya kami terus meningkat pendapatannya. Bahkan kami membuat satu basecamp atau tempat penerimaan tamunya sekarang sudah banyak diapresiasi, dikira banyak investor, ternyata itu iuran kami pribadi. Namun karena kami juga belajar dari teman-teman mahasiswa dan juga dosen, kami diberi masukan bahwa iuran warga ini silahkan atau hendaknya dituangkan dalam investasi. Jadi perjanjian investasi mandiri kami sudah lakukan. Contohnya teman-teman yang memberikan investasinya 1 juta, kemarin di tahun yang pertama kami sudah membagikan 400.000 atau 40%, dan nanti akan kami berikan selama 5 kali dan kemudian bisa diperpanjang. Itu perjalanan kami, jadi sangat mungkin ketika tidak ada modal sama sekali berupa uang bisa, tetapi bagaimana modal sosial itu tinggi, banyak stakeholder yang datang memperhatikan, termasuk universitas yang memberikan kami ilmu banyak, karena ilmunya orang desa itu hanya ilmu titen saja, tetapi bagaimana penelitian-penelitian dan juga pengabdian panjenengan semuanya sangat kami tunggu. Dan hari ini di Wisata Lerep upahnya tadi tidak langsung kami ambil, kami ada skema tabungan kemudian dipotong untuk BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami sudah seperti perusahaan swasta saja. Ketika nanti ada kemungkinan kami kecelakaan kerja, itu tidak lagi seperti warga desa yang dulu. Warga desa yang dulu biasanya misalkan kena cangkul, itu harus menggadaikan tanahnya, menjual aset atau tanah rumahnya. Sangat miris sekali, tetapi hari ini ketika sudah terprotek BPJS Ketenagakerjaan, lebih aman, lebih ayem begitu. Dan akhirnya karena kami sudah memberlakukan BPJS Ketenagakerjaan itu, kami di tahun 2018 dinobatkan menjadi desa terbaik, desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan Republik Indonesia. Luar biasa, ternyata hidup rukun itu bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian partisipasi masyarakat cukup jelas karena subjeknya atau tuan rumahnya adalah seluruh masyarakat, makanya seluas-luasnya kami mengajak masyarakat kami, Bu. Kami ada 8 dusun, sudah ada 4 dusun yang terlibat aktif, 4 dusun bersifat potensial. Nah itu sedang kami kejar. Saya undang juga teman-teman dan juga dosen dan seluruh programnya untuk datang ke Desa Wisata Lerep. Yuk kita bareng-bareng untuk mapping potensinya agar seluruh warga bisa lebih banyak lagi terdampaknya. Termasuk homestay sudah banyak yang pede. Awalnya masing-masing cukup malu, Bu, cukup sungkan kalau rumahnya dijadikan homestay karena rumahku nggak layak lah, rumahku termasuk tradisional banget. Ternyata setelah kami memberikan edukasi, wawasan bahwasannya ini loh yang ditunggu oleh tamu justru seperti ini, akhirnya mereka pede. Dan kemarin saat pandemi dibuka karena ada isu tentang pandemi seperti itu, Bu, hotel saja sudah harus memiliki sertifikasi CHSE. Maka kami memberanikan diri. Saya pada waktu itu homestay saya daftarkan yang pertama untuk uji coba, ternyata lolos. Akhirnya saya ajak teman-teman memilih homestay untuk yuk kita daftar sertifikasi CHSE. Akhirnya kami sudah memiliki 31 sertifikat CHSE untuk homestay kami. Media promosinya sekalipun wong desa, kami juga mencoba membuka diri. Banyak dari teman-teman mahasiswa yang datang ngajari, tetapi yang paling efektif menurut kami adalah Instagram, dan yang kedua adalah Google. Kesimpulan paling terakhir, Pak Darwis adalah bagian dari masyarakat yang memimpikan kesejahteraan di sektor pariwisata. Dan sektor pariwisata ini adalah gerbong di mana di dalamnya adalah UMKM, kelompok wanita tani, kelompok ekraf, dan seluruh industri budaya pun yang ada di dalamnya. Sehingga kami memerlukan banyak pihak, banyak orang-orang yang peduli seperti panjenengan semuanya membantu kami melengkapi diri SDM kami, sehingga nanti pada akhirnya kami memiliki sektor pariwisata yang lestari tur merejekeni. Begitu, Bu, dari saya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teguh Arif Handoko, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat atas Dies Natalis ke-7 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kemajuan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan SDM yang kompeten di bidang logistik. Selamat mencetak kader-kader yang kompeten. Maju terus Sekolah Vokasi Diponegoro. Resilient logistic and supply chain management needs newest updated digitalization and competence human resources. I am Suprapto Suwaji, the Executive Director of AFA, ASEAN Federation of Logistics and Forwarders Associations, gladly congratulate the 7th anniversary of Vocational Faculty of Diponegoro University. AFA is very sure that you can provide the great support in development of competence human resources to enhance resilient logistic and supply chain management, especially in 10 ASEAN member countries. Great success for Faculty of Vocational University of Diponegoro.